Sebenarnya Prof, bicara soal kemerdekaan Indonesia, ini kan tanggal 17 Agustus. Mungkin dari Primbon Jawa atau kultur dari Jawa sendiri seperti apa sih pemilihan tanggal 17 Agustus? Ada maknanya mungkin, itu kan pasti nggak sembarangan ya Bung Karno memilih tanggal itu. Seperti apa mungkin Prof? Jadi 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia, tentu masyarakat Indonesia antusias atas capaian dan raihan kemerdekaan Indonesia sampai hari ini yang begitu melonjak, dalam arti banyak kemajuan-kemajuan sampai hari ini. Kalau secara filosofis, kenapa tanggal 17 dengan angka 17? Itu Bung Karno telah menjelaskan di dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Pada saat menjelang kemerdekaan, tanggal 17 itu bertepatan dengan hari Jumat yang pertama. Yang kedua bertepatan dengan 17 Ramadan. Dan angka itu dianggap oleh Bung Karno sebagai angka keramat, angka sakti, sehingga kemerdekaan Indonesia ditempatkan bersamaan dengan tanggal 17 Agustus yang bertepatan dengan 17 Ramadan, yaitu Nuzulul Quran, sebagaimana umat Islam memperingati tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, dianggap angka suci. Dan semoga secara filosofis juga dianggap dengan kemerdekaan 17 Agustus itu tentu Indonesia dapat mengepakkan sayapnya sebagai negara baru, menjadi negara yang hebat nantinya ke depan, ke masa-masa yang akan datang. Nah, ini hari ini semoga wujud ataupun cita-cita Bung Karno itu terwujud, menyongsong Indonesia emas di 2045 dengan cita-cita yang digagas oleh Bung Karno, diwujudkan oleh penerus-penerusnya sampai hari ini. Kemarin Pak Jokowi, dan yang akan datang adalah Pak Prabowo Subianto. Mungkin itu. Oke, Prof, tapi di tanggalan Jawa sendiri mungkin seperti apa sih? Ini kan Jumatnya juga Jumat Legi ya. Ya, artinya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, ya, hari yang baik, penghulunya hari. Tentu Bung Karno memilih hari itu karena menurut bukan hanya sekedar Primbon Jawa, tapi menurut istilah Arab, sebagaimana Bung Karno sendiri menganut agama Islam, itu adalah hari yang baik untuk menunaikan apa saja, apalagi mengikrarkan proklamasi kemerdekaan sebuah negara besar yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa menjadi satu bangsa, yaitu Republik Indonesia. Tapi untuk Jumat Leginya sendiri kalau Jawa ini kan Iya, adem dia, artinya supaya masyarakat Indonesia dengan adanya kemerdekaan itu menjadi tentrem, makmur, berkeadilan, dan berkesejahteraan. Intinya itu. ada kaitannya juga dengan tanggal 17 yang dalam ini kan untuk Islam sendiri 17 ada 17 rakaat untuk sholat ya. Iya, artinya ketika manusia itu harus menjaga 17 rakaat setiap waktu, setiap hari. Artinya tidak boleh meninggalkan sesuatu yang bernilai religius pada dirinya. Makna 17 adalah puncak daripada ibadah, yaitu sholat. Ketika sholat itu ditunaikan full sehari semalam, 5 waktu, totalnya jika dinilai adalah 17 rakaat. Jadi hal-hal yang wajar, artinya pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia, pengikraran proklamasi itu ditunaikan dengan keadaan puasa, keadaan yang betul-betul prihatin, tetapi di dalamnya terselip suatu harapan yang besar bagaimana Indonesia nanti ke depan menjadi Indonesia emas, Indonesia yang makmur, yang berkecukupan dan berperadaban, dan mercusuar di mata dunia internasional. 17 juga disebut sebagai angka keramat dan suci, Prof. Iya, tadi kan sudah saya terangkan di awal. Artinya dianggap keramat dan suci karena
banyak hal yang di dalam angka 17 itu tentunya sampai hari ini ketika dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Indonesia sampai hari ini semakin berbenah, semakin lebih maju, dan semoga harapan kita dapat segera meraih cita-citanya sebagai Indonesia emas di 2045 yang akan datang. Prof, tapi Indonesia kan Bung Karno sendiri memang lekat dengan percaya dengan hal mistik ya, Prof ya? Iya. Seperti apa mungkin Prof di dalam? Ya, artinya dalam apapun itu, apalagi kita sebagai umat Islam, ada kok percaya kepada sesuatu yang gaib. Artinya kita sebagai masyarakat Indonesia yang semuanya religius sangat yakin dan percaya dengan hal-hal sesuatu yang gaib. Makanya dalam teks Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, artinya kemerdekaan itu benar-benar mendapat satu pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, sesuatu yang bersifat gaib yang menentukan segala-galanya. Nah, pada saat itulah manusia bersandar kepada sesuatu wujud yang Maha Kuasa itu untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nah, kalau misalnya orang yang juga nih, orang yang lahir di tanggal 17 Agustus, Prof. Nah, itu karakteristik mungkin seperti apa sih? Nah, ini mungkin ditanyanya sama tukang ramal kali ya. Tapi kalau dari Jawa yang sendiri, jelas 17 Agustus yang jelas bagi bangsa Indonesia adalah hari yang disakralkan, adalah mengingat satu peristiwa kemerdekaan di mana nenek moyang kita, para penerus, para pejuang-pejuang bangsa kita banyak menumpahkan darah, cucuran keringat, air mata, dan perlu kita syukuri di 17 itu adalah kemerdekaan itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri dan bukan hadiah dari bangsa lain. Dan itu yang harus digarisbawahi, bahwa karena persatuan dan kesatuan para nenek moyang kita, para pendiri bangsa kita, di tanggal 17 Agustus itu adalah proklamasi kemerdekaan yang hasil jerih payah bangsa Indonesia sendiri dan bukan hadiah dari bangsa lain. Prof, gimana ini ulang tahun Indonesia kali ini, HUT RI ke-79 dirayakan di IKN ini terbaru ya? Iya, bagi saya secara pribadi menyambut baik atas peristiwa nanti 17 Agustus dirayakan di IKN. Artinya Indonesia sudah bisa menunjukkan satu negara yang berdiri sendiri, punya istana yang buatan mahakarya anak bangsa sendiri dalam satu kawasan wilayah yang berada di tengah-tengah baik timur maupun barat, sehingga menggambarkan satu pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah Indonesia. Ini adalah sebagai cerminan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga dan bersyukur atas mahakarya anak bangsa dan putra terbaik bangsa hari ini adalah Presiden kita Pak Jokowi, yang mempersiapkan penyambutan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia kali ini di ibu kota Nusantara. Harapannya mungkin ucapannya untuk HUT RI ke-79. Ya, untuk ucapannya yang jelas dengan HUT RI 17 Agustus 2024 ini, semoga bangsa Indonesia dapat bersatu bahu-membahu mewujudkan cita-cita kebangsaan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, menyongsong Indonesia emas dengan karya nyata, tentunya bukan karya kata-kata. Nah, semuanya diusahakan dengan jerih payah, dengan keringat, dengan intelektual, dengan karya nyata.
Oke, Prof, siap. mungkin sedikit ini kan mengenai IKN sendiri kan banyak ya pro dan kontra ya Prof. Mungkin melihatnya seperti apa sih polemik yang sekarang beredar? Pro kontra biasa dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Yang penting kita dapat menunjukkan apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita perbuat untuk bangsa ini. Toh ke dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus di IKN ini semua hampir seluruh masyarakat Indonesia mendukung. Artinya kita punya istana buatan tangan Indonesia, buatan karya anak bangsa yang setelah sekian lama 70 tahun lebih merdeka, selama ini kita masih menempati istana peninggalan Belanda. Tapi hari ini kita menempati satu istana mahakarya anak bangsa, dan itu suatu kebanggaan bagi kita bahwasanya Indonesia telah maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi hal yang wajar tentunya dan patut kita banggakan. Hari ini kita merayakan 17 Agustus di ibu kota Nusantara. Kalau menurut Pak lagi ada yang bilang IKN ini istilahnya kayak dipaksakan untuk memaksa bangun. Memang untuk yang baik semua harus dipaksakan. Sebagaimana misalnya kita sholat, nggak sholat aja orang tua kita marah, dipaksa suruh sholat. Artinya nggak ada hal yang, kalau untuk sesuatu yang baik memang harus dipaksa dilaksanakan untuk sebuah kebaikan. Nggak perlu dikontroversikan. Tapi kan ini mengingat dana untuk membangunkan sangat besar, Prof. Ini gimana, Bro? Ya, dana membangun memang besar, tapi memang harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang lain. Tentunya sampai hari ini tetap berjalan dan segala pembangunan baik infrastruktur, baik pendidikan dan lainnya tetap dilaksanakan dan tidak diabaikan. Itu saja. Kecuali kita membangun IKN terus yang lain diabaikan, sama sekali tidak disentuh. Perekonomian mangkrak, pendidikan mangkrak, kesehatan terabaikan, tentu itu sebuah kesalahan. Tapi kan tidak, semua tetap diperhatikan, dan istana yang dibangun baru di IKN tentu harus diwujudkan sebagai ciri Indonesia modern, ciri Indonesia emas di masa yang akan datang. Terakhir yang soal kebakaran di Manggarai, yang ada musola nggak kebakar, padahal itu banyak sekali rumah-rumah yang kebakar, Prof. Ya, kalau masalah itu mungkin secara ilmu alam bisa dijelaskan oleh para ahlinya ya, tapi yang jelas tempat ibadah biasanya ada karunia Tuhan, ada hidayah, ada segala-galanya bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu dan tidak ada yang mustahil. Dan khusus kepada musola yang di Manggarai, yaitu bagian dari kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan, dan kita harus mensyukuri dan merenungi dan menginsafi untuk melakukan yang terbaik dan perbaikan baik terhadap diri sendiri, lingkungan, dan tentunya alam semesta. Oke, siap. Terima kasih, Yes. Prof.